Kayaknya selama ini kita salah deh menilai diri kita sendiri. Kita sering banget kan dijejali narasi kalau orang Indonesia itu malas membaca. Tapi gimana kalau cerita yang udah puluhan tahun kita percaya ini ternyata keliru? Oke, ayo kita bongkar bareng-bareng mitos besar yang udah kadung nempel nih. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temukan mungkin banget akan mengubah cara pandang kamu selamanya tentang kita sebagai sebuah bangsa. Nah, ini dia nih kalimat saktinya. Kalimat yang udah kayak stempel permanen kan? Terus-terusan diperkuat sama peringkat internasional dan obrolan di mana-mana. Sampai kita hampir percaya kalau ya udahlah, ini takdir kita. Tapi tunggu dulu. Sebuah survei ngasih fakta yang benar-benar mengejutkan. 88% anak muda kita ternyata suka membaca. Ya, beneran, 88%. Angka ini kan kayak langsung meruntuhkan mitos yang selama ini kita bangun. Disinilah teka-teki besarnya. Kalau minatnya setinggi itu, terus letak masalahnya di mana dong? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita buat menelusuri semuanya lebih dalam. Sekarang, ayo kita bedah angkanya satu persatu. Kita bakal lihat gimana data yang sering banget kita dengar itu justru menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Coba deh lihat baik-baik grafik ini. Skor kecakapan kita itu tinggi banget loh, hampir 76. Ini artinya secara kemampuan kita ini bisa banget membaca. Tapi coba lihat skor aksesnya, cuma 23, jomplang banget kan? Nah, ini petunjuk pertama yang paling krusial. Jadi poin kuncinya tuh di sini. Kemampuan kita buat membaca itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah besar adalah kesempatan kita buat nemuin dan dapetin bahan bacaan. Masalahnya bukan di dalam diri kita, tapi di luar sana. Dan ini dia sumber kesalahpahaman terbesarnya. Peringkat terkenal yang selalu kita kutip itu ternyata nggak pernah ngukur minat baca kita secara pribadi. Studi itu tuh menilai infrastruktur literasi, kayak jumlah perpustakaan, ketersediaan buku, sesuatu yang sayangnya emang jadi kelemahan kita. Oke, sekarang kita pindah ke masalah yang lebih personal buat kita semua, kondisi ekonomi. Ada alasan yang sangat mendasar kenapa buku seringkali jadi prioritas paling belakang. Piramida Maslow ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Membaca buku buat pengembangan diri itu ada di puncak tertinggi, di level aktualisasi diri. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa fokus ke puncak kalau kebutuhan paling dasar buat bertahan hidup aja masih jadi perjuangan sehari-hari? Biar lebih kebayang, coba deh bayangin seorang pekerja dengan upah minimum. Beli satu buku baru yang harganya 100.000 itu bukan keputusan yang gampang. Ini udah bukan lagi soal minat, tapi soal alokasi dana yang super terbatas. Grafik ini nunjukin kalau satu buku aja bisa makan 5% dari gaji bulanan. Nah, pas dihadapkan sama pilihan antara buku dan kebutuhan pokok lain, ya kita semua tahu mana yang akhirnya harus dikorbankan. Dan masalahnya lebih dalam dari sekedar harga di toko. Ada PPN, ada biaya logistik yang mahal, sampai fakta menyedihkan bahwa sepertiga lebih sekolah dasar kita bahkan nggak punya perpustakaan. Semua ini secara sistemis menjadikan buku itu barang mewah, bukan kebutuhan. Selain masalah ekonomi, ada satu faktor lagi yang jarang banget diomongin. Akar budaya kita sendiri. Nah, bagian ini mungkin yang paling bakal membuka mata kita semua. Kutipan ini mungkin kedengarannya nyelekit, tapi ada benernya juga. Secara turun-temurun kita ini masyarakat tutur. Kekuatan kita itu ada di cerita lisan, diskusi, dan ngobrol langsung. Budaya ini udah ada jauh sebelum budaya tulis jadi yang utama. Dan era digital ini justru memperkuat budaya lisan tadi dalam bentuk yang baru. Kita bisa ngabisin waktu berjam-jam online buat interaksi, komen, nonton video, semua bentuk komunikasi aktif yang lebih mirip ngobrol deh daripada aktivitas membaca buku yang sunyi dan sendirian. Jadi ayo kita perbaiki narasinya. Minat baca kita itu nggak pernah rendah. Minat itu ada, tapi dia terhimpit oleh tekanan ekonomi dari bawah dan oleh tarikan kuat budaya lisan plus digital dari atas. Bukan males, tapi terbebani. Terus solusinya apa dong? Jawabannya jelas bukan dengan terus-terusan nyalain orang per orang, tapi dengan ngebenahin sistem yang selama ini ngebelenggu minat itu. Ini bukti paling nyata. Ketika akses itu datang, bahkan dalam bentuk sesederhana gerobak buku keliling, anak-anak selalu nyambut dengan antusiasme yang luar biasa. Hasratnya itu beneran ada dan membara, cuma butuh dipantik aja. Solusinya harus datang dari atas.
Mulai dari kebijakan, kayak menghapus pajak yang bikin buku mahal, sampai komitmen nyata buat bangun perpustakaan yang layak di setiap sudut negeri. Dan pastinya, memastikan buku berkualitas bisa diakses oleh semua orang. Sebagai penutup, ayo kita berandai-andai sejenak. Kalau besok semua penghalang itu hilang dan sebuah buku bagus harganya jadi semurah secangkir kopi, kira-kira berapa banyak cerita dan ilmu yang bakal kamu lahap bulan ini? Jawabannya ada di diri kamu sendiri.